Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Nih Pak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap pikiranmu. Jadi mengasihi Allah, mengenal Allah itu memang harus dengan akal budi. Nggak bisa asal imani aja gitu kan. Yesus sendiri bilang gitu. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Jadi kami percaya kepada Tritunggal itu bukan karena kami asal sekedar imani, karena kami ngerti. Karena kami mengenal. Makanya kita ditanya pun kita selalu memberi pertanggungjawaban atas iman kami. Yesus itu nyuruh kami itu berakal, berapologetika namanya. Berarti untuk yang belum diketahui kita lah, seperti alam ruh setelah kematian itu dijelaskan, belum terlihat itu kitab yang masih dimensi materi ini. Kalau tentang alam setelah mati itu udah dijelaskan. Kenapa? Karena Yesus itu membangkitkan Lazarus. Yesus sendiri itu sudah turun ke dunia orang mati. Jadi bahkan kami ini sudah tahu kami itu berakhir seperti apa. Kenapa? Karena Yesus itu 2000 tahun yang lalu yang adalah yang ilahi turun ke dunia mengambil rupa manusia. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Seperti apa nanti mati? Makanya di dalam Alkitab kami itu dijelaskan. Contohnya kayak Lazarus yang sudah dibangkitkan 4 hari mati sama Yesus. Ya, dia itu mati dituntun oleh malaikat ke sorga. Sementara orang kaya yang bersama-sama dengan Lazarus itu juga mati, dituntut iblis menuju Tartarus. Nah, setelah itu dari sana, itu dia disatukan kembali, dibangkitkan kembali, disatukan dengan tubuhnya, dan nanti kami akan dihidupkan. Itulah yang namanya kebangkitan. Demikian Kristus seperti itu. Makanya dia mati, rohnya itu turun ke dalam dunia orang mati dan membebaskan termasuk Adam, Hawa, Abraham, semua orang-orang nabi-nabi di perjanjian lama itu dibebaskan oleh Yesus, dibawa ke Firdaus. Ada semua ini yang saya jelaskan ini ada di dalam Alkitab. Nah, dibawa ke Firdaus, di sana menantikan mereka itu untuk dibangkitkan. Jadi kami tahu seperti apa alam setelah kami nanti mati dan bangkit. Kenapa? Karena Yesus itu sudah membuktikannya. Makanya kami itu bisa menjelaskannya di dalam kitab kami ini. Jadi kami bukan nggak tahu nanti seperti apa penghakiman itu. Tahu. Makanya kami itu tidak percaya orang itu ke neraka dulu baru nanti masuk surga. Enggak gitu. Karena Yesus tidak menjelaskan demikian. Karena dia sudah dari dunia orang mati. Dan ketika dia dikuburkan itu nggak ada acara manrobuka, manabiuka. Itu kocak karena belum ada juga orang yang keluar dari kubur. Gua dulu ditanyain kayak gitu. Lazarus tidak pernah berkata seperti itu. Gitu. Jadi iman kami, dasar iman kami ini tidak prematur, tetapi benar-benar pasti, terbukti, pakai otak dan logika. Gitu. Ya, itu kan dia kan bangkit pada hari yang ketiga. Dasar iman kami itu adalah apa yang diajarkan para rasul. Karena Yesus itu sendiri bilang. Yesus itu sendiri bilang di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Dia berkata gini, jikalau seseorang di antara kami atau malaikat dari sorga sekalipun, ini bukan haukin-haukin lagi, malaikat dari sorga sekalipun, kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekali lagi kukatakan ayat 9-nya. Jikalau ada seseorang, tadi malaikat atau para rasul yang aneh. Ini rasul aja kalau bertentangan ini dibilang terkutuk, langsung auto neraka, ya. Seseorang yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi dasar iman kami ini benar-benar teguh pada ajaran yang satu, yang apostolik dan yang katolik, yang dipimpin oleh satu Roh Kudus gitu. Tapi satu hal yang harus Bapak tahu, dasar iman kami itu adalah yang diajarkan para rasul. Karena Yesus sendiri bilang, ya, Petrus nih kepada rasulnya dia, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Gembalakanlah semua orang-orang, ya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi yang berotoritas untuk kami imani itu adalah yang diberitakan para rasul. Bagaimana pendapat teman-teman tentang video tadi? Silakan masukkan di bawah kolom komentar. Ada hal yang sangat menarik bagi saya yang disampaikan oleh Agatha.
Yang pertama, mengenai pertanggungjawaban iman. Mengapa ini menjadi hal yang sangat penting dan menarik untuk dibahas? Saya akan memberikan sebuah contoh untuk menolong kita mengerti pentingnya pertanggungjawaban iman kita. Posisikan diri teman-teman sebagai orang-orang yang tahu jalan keluar dari hutan lebat. Kemudian ada pendaki yang tersesat ketika jalan pulang karena jalur baru yang dia ambil. Dan kalian adalah orang yang menguasai hutan tersebut, bertemu dengan orang yang tersesat ini. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Jika kita punya kasih terhadap sesama, kita pasti akan menuntun orang tersebut untuk keluar dari hutan yang lebat itu. Sama halnya dengan pertanggungjawaban iman, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan dari Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cara untuk memperoleh hidup yang kekal di surga dan hidup dalam kekudusannya. Sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran, apakah kebenaran itu akan kita simpan untuk diri kita sendiri? Tentunya tidak. Kabar keselamatan itu, bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai penebus, sebagai penyelamat umat manusia. Kabar baik itulah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Urusan mereka menerima atau tidak, itu bagian mereka dan pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita adalah menyampaikan. Yang kedua, pastikan bahwa Injil yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Seperti perintah Yesus kepada para murid, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.